wabarakatuh. Bertemu kembali kepada Pak Tomo pada pembelajaran sosiologi. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah melalui problem-based learning, siswa mampu memutuskan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial minimal 3. Untuk peta konsep pembelajaran sosiologi kali ini, kita mulai dari bentuk-bentuknya, faktor pendorong dan penghambat, dan yang terakhir adalah dampaknya. Sebelum pembelajaran kita mulai, Pak Tomo akan memberikan quote ataupun kata-kata mutiara dari Abraham H. Maslow. Salah satu tujuan pendidikan adalah mengajarkan bahwa hidup itu berharga. Jadi, kalian harap berbahagia dengan pendidikan yang kalian miliki sekarang ini akan menjadi lebih berharga. Sebelum pembelajaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial kita mulai, saya akan melakukan refleksi tentang apa yang sudah kalian terima pada pertemuan minggu yang lalu, yaitu terkait dengan pengertian perubahan sosial menurut tokoh-tokoh sosiologi. Ya, yang pertama adalah Selo Sumardan, yang menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam satu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Nah, kalian sebagai peserta didik tentunya harus mengingat pandangan perubahan sosial menurut tokoh-tokoh sosiologi. Pada materi minggu ini, pertemuan kedua yaitu tentang faktor yang mempengaruhi. Di sini Pak Tomo memperlihatkan adanya siswa SMK yang menghasilkan atau menciptakan sepeda motor yang berbahan bakar air. Tentunya ini adalah sesuatu yang menarik untuk kita kaji, apakah ini akan mempengaruhi perubahan sosial di masyarakat atau tidak. Bagaimana pendapat kalian? Oke. Menurut literatur yang Pak Tomo baca, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal itu ada dinamika penduduk, penemuan-penemuan baru, munculnya pertentangan, dan terjadinya pemberontakan di dalam masyarakat. Kalau kita berbicara dinamika penduduk, itu adalah proses penambahan dan pengurangan jumlah penduduk. Dengan adanya penjumlahan dan pengurangan jumlah penduduk, tentunya akan berpengaruh kepada sistem sosial di masyarakat kita. Seperti yang saat ini terjadi, bagaimana virus COVID-19 ini mematikan banyak penduduk di Indonesia, di dunia. Ini mengalami pengurangan jumlah penduduk yang signifikan. Dari pengurangan jumlah ini tentunya akan sangat berpengaruh kepada kehidupan manusia yang ada di dalamnya. Yang kedua adalah penemuan-penemuan baru. Penemuan baru yang dilakukan manusia ini berlandaskan karena
memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Karena kita harus ingat, kebutuhan manusia itu tanpa batas. Tidak ada batasnya. Oleh karena itu penemuan-penemuan baru itu senantiasa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang ketiga adalah munculnya pertentangan. Di dalam masyarakat memiliki berbagai jenis kelompok-kelompok. Di dalam kelompok memiliki kepentingan-kepentingan. Kalau 2 kelompok atau 3 kelompok dihadapkan dengan suatu permasalahan, tentunya dia akan terjadi pertentangan. Karena terjadinya perbedaan persepsi, pandangan. Yang keempat, terjadinya pemberontakan di dalam masyarakat. Di Indonesia sudah beberapa kali mengalami pemberontakan. Alhamdulillah sampai detik ini, sampai saat ini, pemberontakan-pemberontakan yang ada di daerah itu bisa diatasi oleh seluruh elemen keamanan di Indonesia. Sehingga negara Kesatuan Republik Indonesia masih tetap terjaga. Yang ketiga adalah faktor eksternal. Ada 3 di sini, ada bencana alam, ada peperangan, dan adanya pengaruh kebudayaan dari luar. Kalau kita berbicara bencana alam, ini adalah sesuatu yang diberikan Sang Pencipta sebagai ujian kepada manusia. Faktor-faktor ataupun dampak yang dihasilkan dari bencana alam inilah yang akan merusak, akan mempengaruhi kehidupan masyarakat yang ada di dalamnya. Adanya peperangan dengan negara lain tentunya akan berpengaruh terhadap terjadinya ataupun perubahan sosial yang ada di dalamnya. Karena peperangan itu akan menghasilkan kehilangan harta benda, kehilangan nyawa, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah adanya pengaruh kebudayaan dari luar. Pengaruh budaya dari luar melalui era globalisasi ini yang perlu kita akan tanggung bersama. Untuk kegiatan pembelajaran kita kali ini, kalian akan melakukan kegiatan belajar kelompok, di mana nanti Pak Tomo akan mengirimkan suatu artikel. Kalian nanti akan saya ajak untuk menganalisis apa faktor-faktor apa saja yang mendorong dan faktor-faktor apa saja yang menghambat perubahan sosial. Sebagai bahan evaluasi pembelajaran minggu ini, Pak Tomo akan mengirimkan link ke quizzes.com. Nanti kalian di situ ada 13 soal yang harus kalian jawab. Untuk peserta didik yang memiliki nilai tertinggi akan Pak Tomo berikan hadiah yang menarik.